Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre Saleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara di dalam video yang kedua tentang menanggapi ajaran dari Elia Miron. Dalam hal ini ajaran yang dia katakan tentang bagaimana kita orang-orang yang hidup bisa meminta kepada orang-orang yang kudus yang sudah mati yang ada di sorga untuk berdoa bersama-sama dengan kita, kemudian dia bisa menjadi perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Allah Bapa. Saya tidak sembarangan untuk menanggapi kalau sesuatu itu tidak penting atau tidak bersifat doktrin. Kalau hal-hal yang masih bersifat dogmatika, bagi saya itu sesuatu yang tidak perlu terlalu penting untuk ditanggapi. Tapi kalau ada hal-hal yang sudah bersifat sistematika atau berbau yang namanya doktrin-doktrin dasar kekristenan, maka saya perlu untuk menanggapinya. Dan saya yakin semua hamba-hamba Tuhan, para apologet Kristen yang ada di Indonesia, mereka rajin sekali untuk menanggapi ajaran-ajaran yang sesat. Ada seorang yang memberi komentar bahwa kita tidak perlu mengomentari sesama Kristen, tapi mengomentari orang yang bukan Kristen yang menyerang iman Kristen. Saudara, penyesatan itu datang selalu dari mimbar gereja. Saya sebagai pendeta tidak akan mengizinkan seorang yang bukan pendeta atau seorang yang bukan beragama Kristen yang bergelar seorang hamba Tuhan, pendeta, untuk menyampaikan firman di gereja. Sebab mimbar itu adalah mimbar yang dipercayakan kepada seorang hamba Tuhan. Sehingga penyesatan itu bisa terjadi dari dalam. Makanya Yesus berkata bahwa kalau ada orang yang menyesatkan, maka dia pantas untuk dibuang ke dalam laut. Karena dia membuat orang yang harusnya diselamatkan kehilangan iman, kepercayaan, keselamatannya karena ajaran yang dia sampaikan. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan video saya yang pertama, saya akan taruh link di bawah video ini. Saudara silakan nonton supaya saudara bisa tahu alasan atau latar belakang di mana saya menyanggah apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Dari apa yang saudara-saudara sampaikan, maka saya mengcounter lagi dengan 3 poin. Yang pertama, saudara-saudara, saya mau berkata bahwa bagi saudara-saudara yang memberikan komentar, baik itu yang setuju maupun juga yang tidak setuju, saudara harus memberikan ayat-ayat pendukung atau ayat-ayat yang menjadi dasar untuk bisa menopang apa yang saudara komentari. Dan saya bersyukur ada begitu banyak saudara-saudara yang sepakat dengan saya, dan mungkin ada beberapa orang saja yang mengikut sertakan data-data ayat Alkitab dengan benar. Dan itu sesuatu bagi saya, menambah referensi bagi saya untuk memahami apa yang saya sampaikan lebih lagi. Tapi ada juga yang tidak menyampaikan isi Alkitab, dan itu juga baik karena apa yang dikatakan ternyata dia sudah memahami. Tetapi saudara-saudara, ada yang memberikan komentar itu sembarangan, membabi buta, tidak memakai Alkitab, padahal dia sendiri adalah orang Kristen. Saudara-saudara, kita jangan berasumsi ketika berbicara tentang doktrin. Tapi kita harus menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mendukung apa yang kita sampaikan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang membela pribadi, bukan membela ajaran yang benar. Hati-hati, saudara jangan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu semuanya kebenaran. Saya sudah bicara di salah satu poin saya yang di video pertama, saya mengatakan bahwa saudara-saudara harus belajar kritis dengan yang namanya apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Sebab Alkitab berkata sendiri bahwa ujilah segala roh. Jadi saudara tidak boleh sembarangan karena saudara berpikir dia adalah orang yang selalu muncul di media sosial, baik di TikTok, di YouTube, ya, bahkan dia diundang oleh beberapa orang-orang yang terkenal yang ada di Indonesia. Kemudian saudara berkata dia pasti benar. Artinya saudara-saudara, kita harus belajar untuk kritis. Bukan berarti kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Percaya saudara-saudara. Tapi kalau saudara terima mentah-mentah, maka saudara akan jadi orang yang mudah dibodohi. Saudara tidak membela Injil, tapi saudara membela pribadi.
Saya kasih contoh ya, firman Tuhan mencatat di Kisah Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca buat saudara-saudara. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saudara lihat, mereka terima firman. Apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, mereka dengar, mereka sambut dengan baik. Tetapi, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang yang selevel Rasul Paulus saja masih bisa dikritisi. Nah, siapa itu Eliamiron, saudara? Dia sama seperti saya, dia sama seperti orang-orang apologet yang selalu membela Injil, yang selalu mengatakan atau berbicara tentang kebenaran Alkitab. Kita bisa salah. Tidak setiap kita ketika orang bertanya, kita langsung bisa memberikan jawaban saat itu pun juga. Kalau langsung bisa, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa, maka saudara jangan terburu-buru. Karena apa yang saudara sampaikan itu sangat-sangat berbahaya. Makanya kata mendengar di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata ekremamai. Yang artinya orang-orang yang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan itu tergantung kepada bibir daripada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau dia menyampaikan yang sesat dan saudara terima, maka itu berbahaya untuk iman saudara-saudara. Ayat yang ke-12 berkata, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kuasa firman Allah merubah orang-orang dari yang berdosa menjadi orang benar, dari yang terhilang menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, saudara, menurut saya, bagi saya Eliamiron bukanlah seorang apologet Kristen. Karena kalau dia seorang apologet Kristen, maka dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan, dan dia pun juga akan membuat video tanggapan untuk saya. Karena kalau saudara simak apa yang dia sampaikan yang saya rekam, itu sesuatu saudara yang berbahaya. Kenapa? Karena dia berkata bahwa orang yang sudah mati, dalam tanda kutip orang-orang kudus, adalah orang-orang yang bisa kita ajak berdoa bersama-sama untuk menjadi perantara dan menyampaikan apa yang kita doakan itu kepada Allah Bapa. Saudara, Alkitab berkata bahwa sebelum kita menyampaikan doa kita saja, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau dan yang kita butuhkan. Nah, untuk apa saudara butuh perantara orang yang sudah mati? Itu tidak perlu, saudara, tidak perlu, sebab saya sudah kasih di video saya yang pertama ayat-ayat firman Tuhan, tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, bagaimana kita mengajak mereka untuk menjadi perantara? Apakah Yesus kurang? Dia menjadi imam besar yang sempurna, yang menjadi perantara bagi saya dan saudara. Lewat kematiannya saya dan saudara tidak lagi dibatasi oleh tirai. Tapi lewat kematiannya, saya dan saudara bisa bertemu Tuhan kapan saja. Sehingga Alkitab berkata bahwa kita dapat menghampiri takhta kasih karunia itu kapan saja. Jadi buat saya Eliamiron ini orang yang berkoar-koar, orang yang berbicara. Tapi ketika dia berbicara, orang-orang yang mudah sekali mengaminkan dia adalah orang-orang yang tidak belajar Alkitab. Kalau orang yang belajar Alkitab pasti akan kritis apa yang disampaikan oleh Eliamiron. Dan saya sudah melihat ada beberapa hamba Tuhan yang justru juga memberikan komentar lebih dahulu daripada saya tentang apa yang dia sampaikan. Semuanya ada yang salah, tidak selalu benar juga. Jadi saya dan saudara harus membela Injil, bukan membela pribadi. Sebab kalau saudara membela pribadi, maka ketika dia bawa masuk saudara ke dalam jurang, ke dalam kesesatan, saudara akan mudah sekali. Sebab apa yang dia jelaskan, menurut Yohanes 11 ayat yang ke-25, tafsirannya bukan seperti demikian. Tafsirannya adalah Lazarus yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi simbol, menjadi tanda, menjadi kekuatan bagi kita bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, satu ketika mereka akan hidup kembali. Itu yang saya katakan, orang benar mati satu kali, hidup dua kali. Dan orang berdosa, orang fasik itu hidup satu kali, mati dua kali. Jadi kita akan mengalami kehidupan yang kedua, itu ketika nanti Yesus datang dan Yesus memerintah di dunia, di
Yerusalem yang baru, yakni langit dan bumi yang baru yang saya dan saudara akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang membela pribadi, saudara perlu sadar dan saudara perlu untuk yang namanya jangan mengulangi lagi ya. Kalau tidak saudara berbahaya saudara-saudara. Dan yang ketiga menurut saya, apa yang Elia Miron jelaskan dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, itu tidak mewakili semua iman Kristen. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan bahwa dia mengatakan kebenaran sesuai iman Kristen, tidak saudara. Sebab apa yang dia sampaikan dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, itu adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan kepada suatu kelompok kekristenan tertentu. Kenapa saudara? Karena Alkitab Perjanjian Baru, orang-orang Protestan dengan orang-orang Katolik itu sama. Jumlahnya adalah 27. Sedangkan Kitab Perjanjian Lama itu berbeda. Protestan memiliki jumlah 39 dan Katolik memiliki jumlah itu 46. Atau disebut kitab-kitab penambahan ada 7. Kitab Deuterokanonika. Yang pertama ada Tobit, ada Yudit, ada 1 Makabe, ada 2 Makabe, ada kitab kebijaksanaan, ada kitab Sirak, kemudian lagi saudara ada kitab Baruk. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Elia Miron dan dia berbicara khusus tentang saudara-saudara kita yang Katolik dan dia mengambil dari salah satu kitab Deuterokanonika, maka saya tidak akan pernah membantah karena saya tidak akan pernah melawan iman kepercayaan dari saudara-saudaraku yang beragama Katolik. Tapi yang dia sampaikan adalah dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Berarti apa yang dia sampaikan itu bersifat umum. Sehingga ketika orang tidak kritis, maka semua orang akan percaya. Makanya tidak heran. Ketika waktu dia berbicara itu saya menanggapi dia, ada banyak orang juga yang masih membela dia. Ada banyak orang juga yang masih mengatakan amin. Mereka hanya asal mendengar, tidak kritis untuk mempelajari Alkitab. Jadi saudara-saudara, saya membuat video yang pertama tidak pernah menyerang Kristen Katolik, tidak pernah menyerang Kristen Ortodoks, ya. Bahkan saudara-saudara saya sebagai orang Protestan, saya berdiri di atas kebenaran. Kalau sekalipun orang-orang yang berbicara Protestan dan dia itu mengatakan yang salah, maka saya pasti akan membantahnya. Dan saudara Elia sendiri kan bukan orang yang beragama Katolik atau orang mengikuti aliran Ortodoks. Dia adalah seorang Protestan. Berarti apa yang dia katakan itu berbahaya saudara-saudara. Kalau dia mengatakan dari salah satu kitab Deuterokanonika atau disebut oleh kita bahwa kitab Apokrifa, maka itu sesuatu yang saya tidak akan membantahnya. Tapi kalau dia mengatakan dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, maka saya membantahnya karena orang Protestan, saya tekankan terakhir di sini, orang Protestan tidak akan pernah mengakui dan percaya bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sekalipun mereka orang-orang kudus, mereka bisa diajak untuk berdoa dan menjadi perantara. Orang Protestan percaya bahwa satu-satunya perantara yang terbaik dan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari 3 poin ini jelas, saya berdiri di posisi yang mana saudara sudah paham dengan betul. Jadi kali ini saudara-saudara jangan sembarangan mengkomentari apa yang saya sampaikan. Kalau mau komentar silakan kasih ayat-ayat Alkitab yang tafsirannya yang benar. Jangan saudara sekedar berasumsi, tapi itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang tidak pernah duduk menyelidiki Alkitab setiap hari berjam-jam. Tapi saudara adalah orang yang hanya pegang Alkitab. Saudara sekedar Kristen KTP tapi tidak tahu apa yang Alkitab katakan. Demikian tanggapan yang kedua dari saya, kiranya mencerahkan saudara-saudara dan memberkati saudara-saudara semua yang menyaksikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.